sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Intinya fokus yang kita mau belajar pagi ini sama-sama kita renungkan adalah tentang percaya dan taat, ya. Itu kita bahas percaya dan taat. Seringkali yang menjadi masalah orang Kristen bukan soal percayanya. Masalah orang Kristen problemnya di mana? Pada ketaatan. Nah, ini perlu kita belajar saudara ya. Mari langsung kita buka ayatnya, suratan Roma. Roma pasal 1 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini ya. Roma 1 ayat yang kelima. 1, 2, dan 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kita menemukan dari Roma 1 ayat 5 ada kalimat kata yang berkata supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, ini kita mau pelajari tentang percaya dan taat. Selama ini dalam hidup kekristenan kita selalu fokus kita kepada percaya. Ya, tanpa kita sadari bahwa kita sebagai orang percaya selalu kita tekankan, kita kejar apa? Percaya. Bahkan gereja selama ini mengajarkan kalau kamu ingin terima mujizat Tuhan, kamu ingin ditolong sama Tuhan, percaya saja sama Tuhan. Memang betul langkah nomor 1, langkah awal mesti percaya. Tetapi kita nggak boleh berhenti pada percaya ternyata. Saya sempat bilang sama saudara, karena ternyata problem kita bukan pada percaya, problem kita ternyata pada taat. Tanpa kita sadari memang selama ini gereja termasuk kita saudara ya, kita selalu mengarahkan diri kita kepada hanya percaya, berdoa. Jadi sebetulnya mujizat kita terima, pertolongan Anda terima dalam hidup saudara, dengar baik, itu bukan karena doa yang banyak. Ya. Bahkan selama ini saya katakan di gereja kita diajarkan berdoa dan percaya saja. Ternyata nggak cukup. Problem kita bukan pada percayanya, problemnya kepada ketaatannya. Kalau saya boleh tanya sama saudara ya, mengapa selama ini kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kenapa kita tidak menerima apa-apa? Seharusnya begini, kepercayaan kita kepada Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang betul-betul percaya kepada Yesus Tuhan yang hidup, harusnya begini, kepercayaan kita kepada Dia yang hidup itu mengubah kehidupan kita. Tetapi mengapa realita kenyataannya banyak orang percaya pada Tuhan hidupnya hancur? Coba lihatlah di sekitar kita. Coba lihat, buka mata kita lebar-lebar. Banyak orang mengalami kehancuran dalam hidupnya. Hidupnya berantakan, hidupnya kacau balau. Dan ternyata kita temukan di antara orang-orang yang hancur hidupnya itu ternyata adalah anak-anak Tuhan. Di antara orang-orang yang hancur hidupnya itu adalah orang Kristen yang notabene percaya pada Tuhan. Tapi kenapa hancur hidupnya? Karena problemnya kita itu pada ketaatan, bukan sekedar percaya. Harusnya kepercayaan kepada Tuhan itu mengubah hidup kita. Tapi kenapa orang hidupnya nggak berubah? Secara karakter, secara sifat nggak berubah dia. Tetap rusak karakternya, penipu tetap penipu, nggak jujur tetap nggak jujur. Karakter yang kacau belau berantakan sama saja nggak berubah. Penjudi, pemabuk tetap saja nggak terlepas dari karakter hidup yang lama. Sudah Kristen, sudah percaya pada Tuhan, nggak ngalami perubahan. Saya mau tekankan begini, seharusnya kepercayaan kita kepada juru selamat kita yang hidup Tuhan kita itu mengubah hidup kita. Sampai karakter kita, tabiat kita, sifat kita mesti berubah. Sampai masalah kita pun berubah. Penderitaan kita pun berubah. Tanda tanya besar kalau kita melihat orang di sekitar kita, jangan-jangan itu juga mungkin kita temukan. Kita punya masalah, tetap masalah. Penderitaan gak berubah, tetap jadi penderitaan. Sudah berdoa banyak sama Tuhan, sudah percaya sama Tuhan. Tapi kenapa persoalan kita tetap jadi persoalan? Gak ada pertolongan. Karena problemnya kita, seringkali kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya yang miss ketaatan.
Itu kan masalah. Padahal goalnya Tuhan, tujuannya Tuhan sama kita adalah percaya dan goalnya apa? Taat, melakukan perintahnya. Ini hal yang penting, saya pikir dari awal saya lepaskan dulu ini sama saudara. Untuk saudara bisa menangkap sambil saya ngomong, sambil Anda renungkan. Ingat saudara ya, nanti pun saya terangkan sama saudara, goalnya kita bukan cuma percaya. Walaupun kita sama-sama tahu saudara ya, satu orang bertobat, kata Alkitab ya, satu orang percaya maka seisi sorga, malaikat di sorga bersukacita bersorak-sorai. Betul, saya setuju. Tapi saya mau bicara begini, goalnya Tuhan atas kita, tujuan Tuhan atas orang Kristen itu bukan cuma berhenti pada percaya loh. Goalnya adalah sampai kita taat. Nah, kenapa persoalannya kita ini orang yang percaya pada Tuhan, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tidak mengubah apapun dalam hidup kita? Coba temukan jawabannya dari ayat ini. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ya, saya baca ayat 17, saudara 18, begitu bergantian, ini 20-nya sama-sama ya. Saya baca ayat 17, Yakobus 2 ayat 17, begini kata firman. Demikian juga halnya dengan iman. Saya kaitkan dengan percaya di sini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, perbuatan bicara ketaatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teruskan 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19, engkau percaya, saya ulang, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata Yakobus. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, akan keberadaan Tuhan yang benar. Dan mereka gemetar. Sama-sama kita baca ayat 21, 2 dan 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 17. Iman tanpa perbuatan 20 adalah kosong. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, iman tanpa perbuatan itu disebut tidak ada gunanya. Apakah saudara sudah menemukan kaitan yang saya barusan katakan sama saudara? Mengapa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan tidak mengubah apapun dalam hidup kita? Dampak, efek, akibat percaya kita loh kepada Tuhan, nggak ada dampaknya apa-apa. Berdoa minta mujizat, nggak datang mujizat. Berdoa minta tolong Tuhan, tolong masalah kita. Tuhan gak turun tangan, ulurkan tangannya menolong kita. Ada apa? Sebab kita cuman puas berhenti otak-atik hanya pada percaya. Tujuan Tuhan, goalnya adalah sampai taat loh saudara. Karena Alkitab berkata, ingat ya, yang jadi goal Tuhan adalah percaya dan taat. Sebab Alkitab katakan, Yakobus pasal 2 tadi katakan, iman atau percaya tanpa perbuatan itu mati. Sia-sia, tidak ada gunanya. Tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, kata Paulus. Tetapi aku akan tunjukkan kepadamu iman dan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan gak ada guna. Kalau kita baca Matius 28, ini kata-kata wasiat daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia mi'raj ke sorga. Ini kata-kata yang diwariskan sama Tuhan kepada gerejanya. Yang saya sebut berkali-kali kepada Anda, ini menjadi goal daripada orang percaya sampai taat kepada Tuhan. Lihat Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, 19 dan 20 ya, 2 dan 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa kita orang percaya kepada Tuhan, tapi sepertinya nggak merasakan penyertaan Tuhan? Ingat, kemenangan kita kuncinya pada penyertaan Tuhan. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita, itu kunci kemenangan kita. Itu kunci terobosan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu menjadi pemicu dan pemacu kuasa Tuhan menerobos hidup kita. Penyertaannya. Bagaimana disertai Tuhan? Bagaimana dia hadir dan ada dalam hidup kita? Ajarlah mereka, Alkitab katakan apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melakukan itu Bapak Ibu Saudara sama dengan taat. Iya kan? Taat melakukan perintah Tuhan. Jadi saya ulang, goalnya Tuhan kepada setiap kita sasarannya apa? Taat, bukan hanya puas berhenti pada percaya. Makanya kenapa seringkali tidak berbuah kehidupan orang percaya. Hancur, tetap hancur. Bangkrut, tetap bangkrut. Maaf ya kata-kata saya kasar. Berantakan, tetap berantakan. Tidak ada pemulihan. Kenapa? Tidak ada ketaatan dalam dirinya. Bagaimana Tuhan mau sertai kita? Kita nggak mau taat. Tuhan katakan, kamu mesti mengampuni. Kita nggak bisa mengampuni. Yang Tuhan mau lepaskan pengampunan, lepaskan maaf, tapi kita nggak bisa. Itu namanya sudah nggak melakukan, cuman percaya Tuhan. Semua orang berkata, kamu percaya Yesus? Percaya. Anda akan marah sama saya, Anda akan tersinggung sama saya kalau saya berkata, kamu nggak percaya ya sama Tuhan, makanya Tuhan nggak tolong kamu. Anda akan tersinggung. Pendeta jangan ngomong begitu dong, saya percaya kok sama Tuhan. Tapi nggak boleh cukup puas hanya percaya. Melakukan tidak, taat tidak. Taat mengampuni. Tuhan katakan kamu mesti menabur, memberi di masa susah. Tapi kita nggak taat, nggak melakukan. Iya kan? Mengampuni, memaafkan. Kamu mesti taat, kamu mesti hidup dalam doa, kamu mesti setia. Ada loh perintah-perintah yang harus ditaati termasuk hidup dalam doa. Doa bukan nggak penting, doa itu penting. Doa kunci kemenangan. Tuhan bekerja lewat doa. Tapi doa yang bagaimana? Doa dari orang yang percaya dan taat kepada Dia. Ya, jadi kita menemukan jawabannya. Kenapa? Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Gak ada pemulihan, gak ada mujizat. Saya katakan begini sama saudara, sebab harga mujizat dan berkat Tuhan adalah ketaatan. Ya, harga bayar daripada mujizat dan berkat Tuhan kepada kita adalah ketaatan kita. Nah masalahnya kita itu payah di ketaatan. Problemnya kita di ketaatan. Soal kepercayaan kepada Tuhan, kamu percaya pada Tuhan? Oh percaya, gak ada masalah soal kepercayaan. Tapi lagi-lagi persoalan kita, problem kita pada ketaatan. Dan saya boleh ngomong sama saudara ya, maaf saudara ya. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu cuma membuktikan ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Maaf. Setiap kali kamu gak taat, itu cuma bukti kamu gak percaya pada Dia. Setiap kali Tuhan kasih perintah kepada kita, firman-Nya datang kepada kita, kita gak taat. Ketidaktaatan kita, saban kita gak taat, tiap kita gak taat. Itu cuman bukti bahwa kamu gak percaya kepada Dia. Karena ketidaktaatan kita itu membuktikan ketidakpercayaan kita. Kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan, oh kita pasti taat. Kita ini istilah saya orang percaya tapi gak percaya sama Dia. Unbelief believer, begitu istilah orang Inggris. Percaya pada Tuhan tapi buktinya kita gak percaya. Dari mana kita tahu bukti gak percaya? Gak bisa taat. Karena yang mengubah hidup kita, yang membuat Tuhan campur tangan, yang membuat Tuhan beserta kita, hadir dalam hidup kita sampai kesudahan zaman adalah ini, ketaatan kita. Harga bayar sebuah mujizat, harga bayar sebuah berkat dari Tuhan itu pada ketaatan kita. Nah persoalannya kita taat gak? Mari saya akan ajak saudara untuk menyelidiki. Coba kita cermati ya,
Alkitab kita, baik perjanjian lama, perjanjian baru, setiap mujizat-mujizat yang terjadi atas umatnya, setiap kali Tuhan melakukan berkat, turunkan mujizat, baca di Alkitab, itu semua bayar harganya adalah sebuah ketaatan. Contoh, robohnya tembok Yeriko. Tahukah Anda, tembok Yeriko itu roboh karena apa? Karena ketaatan. Dulu ketika saya guru sekolah minggu, saya sebelum menjadi pendeta gembala, guru sekolah minggu juga, saudara ya. Dari bawah saya, guru sekolah minggu pernah ngajar. Menjadi singer iya juga, pemain musik iya juga. Sampai saya kemudian dipercayakan gembala tempat saya praktek jadi worship leader. Jadi saya ini pernah WL juga, worship leader. Makanya kadang bisa mimpin pujian. Karena saya juga dulu seorang worship leader. Dan dulu tiap kali saya jadi worship leader, saya suka mengatakan ayat tentang kitab Yosua. Bagaimana robohnya tembok Yeriko. Saya suka membakar semangat jemaat untuk memuji Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan dengan sukacita. Selalu saya katakan sebagai seorang WL. Sebab tembok Yeriko itu roboh karena sorak-sorai sukacita umat Allah. Padahal sesungguhnya tembok Yeriko itu roboh bukan sekedar karena sorak-sorainya bangsa Israel. Sekedar bersorak, haleluya kita menang. Bukan sekedar karena itu. Ada sorak-sorai, tapi kunci pemicunya, trigger tembok Yeriko roboh. Bukan sekedar karena sorak-sorai. Kenapa kalau Anda tahu? Coba selidiki Alkitab. Baca Alkitab kembali. Tembok Yeriko itu roboh karena apa? Ketaatannya Yosua dan umat Allah. Selama 6 hari suruh keliling 1 kali. 6 hari 1 kali muter. Dan Tuhan ngomong ini, Yosua ngomong sama mereka. Tutup mulutnya, gak boleh bicara. Ya, gak boleh ngomong, mana tahan. Tapi mereka taat pada perintahnya. Muter selama 6 hari 1 kali. Lalu Tuhan katakan, hari yang ke-7 Yosua, 7 kali kamu mesti taat muter. Diputer 7 kali. Begitu yang ke-7 atau 6 tambah 7, 13 kali. Yang ke-13 Tuhan berfirman, sekarang bersoraklah. Mereka bersorak. Roboh itu tembok. Kenapa roboh itu tembok? Karena ketaatan. Di atas ada yang ngetawain, yang baju merah, yang baju kuning, ngapain muter-muter, karnaval kah? Diketawain, tetap taat, dihina-hina. Ini perang, bukan upacara. Ini perang, bukan karnaval. Tetap muter. Dihina apapun tetap jalan muter. Ketaatan. Tahukah Anda tembok Yeriko yang mustahil dirobohkan, yang gak mungkin ditembus, yang gak mungkin dihancurkan, itu hancur karena apa? Sebuah ketaatan. Harga bayar sebuah mujizat dan berkat adalah ketaatanmu. Ketidaktaatanmu hanya membuktikan ketidakpercayaanmu kepada firman-Nya. Menemukan sesuatu sini. Bagaimana hidup kita? Saya kasih tambah cerita lagi tentang Naaman. Anda tahu kisah tentang Naaman dalam 2 Raja pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Naaman sembuh dari kustanya, tahir dari kustanya. Kenapa? Ketaatan. Dia datang dari Aram sebagai seorang jenderal bintang 5, panglima Aram. Dia berpikir datang ke rumah Elisa, ke pondok Nabi. Nanti dia pikir begini, wah Nabi Elisa akan menyambut dia. Nabi Elisa akan buat sesuatu upacara yang luar biasa. Elisa akan tumpang tangan di kepalanya dan dia akan sembuh. Ternyata tidak. Begitu dia nyampe di pondok Nabi, Elisa nggak menyambut dia. Nabi Elisa tetap di pondok Nabi di kamarnya, yang keluar bujangnya Gehazi. Gehazi ngomong gini, Tuan Panglima, Jenderal, hambanya katakan tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Dia kecewa sebetulnya, dia pulang. Singkat kata dia pulang. Dalam hati pulang dia berpikir gini. Pikirannya berkata begini, seringkali yang membuat kita gak taat nanti kita itu pikiran kita, pengertian kita. Naaman berkata begini, kenapa di sungai Yordan? Kenapa bukan di sungai Parpar? Kenapa bukan di sungai Abana yang lebih bersih kayak kolam renang bagus indah? Kenapa di Yordan yang airnya kotor? Dia mulai pakai pikirannya. Gak masuk akal ya. Mau sembuh dari kusta bukannya didoakan lebih masuk akal. Ini kok suruh tenggelam 7 kali di sungai Yordan yang kotor. Dia mulai pakai pengertiannya. Lalu itu menghalangi dia pulang ke rumahnya. Hambanya perempuan berkata, Tuan Naaman, kalau pengen sembuh nurut saja apa kata Nabi itu. Akhirnya dia nurut, dia tundukkan pikirannya dengan perkataan firman untuk taat pada perintah. Dia tenggelamkan dirinya, singkat kata 7 kali, yang ke-7 kulitnya kayak bayi disembuhkan. Tahukah Anda harga bayar sebuah mujizat itu adalah sebuah ketaatan.
Karena Naaman mau taat, dia tundukkan pikirannya, taat pada firman, sembuh dia. Ada yang mau sembuh pagi ini? Ada yang mau dipulihkan hari ini? Saya mau kasih tahu, harga bayarnya ketaatan. Ketidaktaatanmu menunjukkan ketidakpercayaanmu. Kamu gak percaya gitu loh sama firmannya. Saya kasih contoh lagi. Perjanjian baru saya bawa saudara. Air menjadi anggur di perkawinan Kana Galilea. Ada tahu cerita itu? Pelayan itu kalau dia gak taat sama Tuhan, dia bermain dengan logikanya, pengertiannya, gak akan bisa nurut. Tuhan bilang begini, sekarang isi 6 tempayan dengan air sampai penuh. Kalau pelayan berkata begini, yang diminta anggur. Kenapa tempayan gak diisi sama anggur, beli anggur kayak. Kenapa suruh isi air sumur, air tawar. Tetapi dia taat, dia lakukan saja. Sebab Maria ibunya berkata begini, apapun nanti yang disuruh sama Yesus itu, lakukan ya. Taat saja, gak usah banyak tanya kamu. Taat. Yang paling berat, saudara ya, yang paling berat adalah ketika Yesus berkata perintah yang kedua. Sekarang cedok itu air, ya tempayan itu bawa pada pemimpin pesta. Tapi berani taat. Harga sebuah ketaatan itu luar biasa. Ketika dia taat, bawa cedokan air tawar sumur itu, di tengah jalan air itu berubah menjadi air anggur. Ketika pemimpin pesta merasakan luar biasa pesta ini. Biasanya pesta itu yang baik dulu baru yang gak baik. Ini baik disediakan sampai yang terbaik keluar. Selalu anggur baru dari Tuhan yang terbaik. Mujizat dari Tuhan selalu yang terbaik. Amen. Tapi Anda harus tahu harga bayarnya, ketaatan. Ya, saya kasih saudara satu contoh lagi. Petrus menjala ikan, cerita yang sangat jelas. Yesus berkata begini, singkat kata, Petrus sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Petrus bisa taat, bawa sama Petrus. Perintah yang kedua berat, sekarang Petrus tebarkan jalamu. Petrus mulai membantah pikirannya. Petrus berkata begini, Tuhan tadi malam aja semalam-malaman aku kerja muter seluruh danau Galilea. Menjala ikan, tidak ada satu ekor ikan pun aku dapatkan. Apalagi sekarang udah siang, gak mungkin ada. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang berfirman, aku taat Tuhan. Aku melakukannya. Apa yang terjadi? Taat dikerjakan, harga sebuah ketaatan luar biasa. Sekali tebar hari itu, jala itu penuh dengan ikan, bahkan hampir koyak. Artinya apa? Dia ngalami booming berkat yang gagal total, dipulihkan dengan berkat yang luar biasa. Ayo. Yang selama ini saudara merasa hancur ekonomi, hancur pekerjaanmu, gagal total bisnismu. Saya ajak saudara kembali kepada Gilgal, kepada perjanjian Tuhan. Taat kepada Tuhan, baharui ketaatanmu. Seringkali masalah tetap jadi masalah, kitanya nggak taat. Jadi kalau Anda lihat di sekeliling saudara, ada orang Kristen, dia percaya pendeta sama Tuhan. Bahkan dia melayani Tuhan loh pendeta. Tapi kalau ancur, tetap ancur, ya. Berantakan, tetap berantakan. Anda tahu jawabannya, nemu di Alkitab sini. Kenapa? Pasti dia bermasalah dengan ketaatannya. Ketidaktaatanmu menunjukkan ketidakpercayaanmu. Mungkin kamu berkata, tapi pendeta saya percaya pada Tuhan. Percaya itu ada buktinya. Buktikan kepercayaanmu. Bukti kepercayaan kita adalah apa? Ketaatan kita melakukan semua perintahnya. Jadi yang menghambat dari ketaatan, saya mau terangkan sama saudara. Dari ayat-ayat yang barusan, dari kisah yang saya barusan sodorkan sama saudara itu apa? Otak kita, logika kita, pengertian kita. Coba kita baca ayat ini, Amsal 3 ayat 5. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara lihat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Udah gak ada pertimbangan, Tuhanku hidup sanggup menolong aku. Tuhan peringatkan kita, ini warning, ini awasan buat kita. Apa warning awasan Tuhan buat kita? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita, pikiran kita, itu seringkali menjadi penghalang daripada ketaatan kita. Yang saya mau sampaikan sama saudara, kenapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan itu bukti pengenalan akan Tuhan. Anda kenal betul siapa Tuhan kita. Ingat, dari ayat yang barusan kita baca, Amsal 3,
penghambat ketaatan. Yang menghalangi kita nggak bisa taat, hanya puas dipercaya itu pikiran. Memang secara pikiran, mujizat yang Tuhan kerjakan seringkali di luar nalar kita. Petrus itu ketika Yesus berjalan di atas air, Anda tahu cerita itu, Petrus ngomong begini, kalau benar bahwa itu adalah Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus berkata begini, come on Petrus, datanglah. Petrus keluar dari perahunya. Dari dasar perkataan Tuhan dia taat. Petrus datanglah, come on Petrus. Itu perkataan firman yang dilepaskan oleh Yesus. Datanglah, maka Petrus datang. Karena ketaatannya, ini bukan iman yang nekat loh. Ini melangkah karena taat pada datanglah perkataan Tuhan. Dia melangkah saudara ya. Dan saya percaya hari itu dia bebaskan pengertiannya, pikirannya. Karena pikiran manusia berkata, gak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Gak bisa. Saya pernah bilang sama saudara, manusia paling takut sama air. Begitu gerimis saya udah lari-lari. Karena gak bawa payung, cepat masuk rumah, cepat masuk mobil. Sambil lari, sampai kesandung, sampai jatuh. Saking takutnya sama air. Cuman guyon saudara ya. Tapi itulah manusia, takut sama air. Secara pikiran gak ada manusia bisa berjalan di atas air. Sebab berat jenisnya persoalannya. Tapi dengar baik, hari itu dia bebaskan pikirannya. Karena firman yang berkata datanglah. Yesus yang berkata dia taat. Betul terjadi loh. Karena dia bebaskan pengertiannya. Ada Yesus, firmannya ya dan amin. Dan dia betul-betul berjalan di atas air yang bergelombang. Dia berjalan di atas air sementara topan ganas bertiup. Petrus bisa berjalan di atas badai gelombang yang besar. Kenapa? Ketaatan. Sekali lagi saudara, harga bayar sebuah mujizat berjalan di atas gelombang masalah kita adalah ketaatan kita. Petrus taat, dia bebaskan pikiran. Saya ulang saudara, yang menghalangi kita taat itu karena pikiran kita. Mana mungkin bisa terjadi, mana mungkin anakku bisa ditolong, mana mungkin ekonomiku, pekerjaanku dipulihkan Tuhan, mana mungkin. Yang berkata mana mungkin bukan sini loh pikiran. Kita mulai pakai pertimbangan pengertian kita. Ilmu-ilmu yang kita pelajari nggak masuk akal, nggak bisa. Saudara, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita hidup. Dia bisa mengerjakan sesuatu di luar nalar pengertian kita. Dia hidup loh. Kemarin kita banyak belajar bagaimana itu yang namanya 20 roti jelai bisa kasih makan 100 orang dan lebih. Yesus dengan 7 roti pernah memberi makan 4.000 orang lebih. 7 bakul. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Jumlahnya berapa? 2 ketol roti, 5 ekor ikan. 5 ekor ikan saudara gak akan masuk mungkin saudara ya. 2 ketol roti, 5 ekor ikan gak akan cukup. Tapi kita belajar ya saudara ya. Tuhan itu gak minta yang kita gak bisa. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus tebarkan jalamu. Bisa gak sebetulnya kan? Sangat bisa. Termasuk ketika isi dengan air, bisa ada airnya kok. Sebetulnya harga sebuah ketaatan itu bukan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Tapi mau taat atau tidak. Itu kan persoalannya. Yesus berkata, datanglah jalan. Dia bisa. Jadi sebetulnya dari contoh 5 ketol roti 2 ekor ikan pun kita ngerti. Itu untuk makan 5.000 orang loh. 5 itu jumlah yang kecil dibanding 5.000 kecil. Tapi itu yang ada. Yang ada ya cuma itu. Jadi Tuhan itu suruh kepada kita itu yang ada. Yang kita bisa lakukan. Tinggal ini loh masalahnya. Mindset kita. Pikiran kita. Itu suka melawan kita untuk gak bisa taat. Saya berdoa pagi ini. Anda bisa menemukan firman Allah menjadi rema buat kita. Bahwa ternyata problem kita bukan pada percaya. Problem kita pada ketaatan. Goal Tuhan bukan hanya percaya loh. Sampai taat. Karena mujizat terjadi kapan? Ketika kita taat. Nah, mengapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan bukti pengenalan kita akan Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes pasal 2. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca 2 ayat ini. Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan ayat 4. 1, 2 dan 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Jelas, clear di sini.
Ini ayat terakhir yang saya bagikan sama saudara. Saudara berkata mengenal Tuhan. Saudara, ada bukti loh orang mengenal Tuhan. Dia menuruti perintahnya. Kalau orang berkata aku mengenal dia tapi nggak taat pada perintahnya, nggak taat melakukan firman-Nya, dia pendusta dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Saya percaya orang yang kenal Tuhan dengan baik, kenal ginosko, bukan sekedar kenal, bukan sekedar tahu, tapi kenal. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang selalu menolong hidupku. Tuhan yang cinta akan aku. Orang yang kenal Tuhan dengan baik, kenal dengan benar. Dia Allah yang hidup. Dia pasti bisa mentaati. Ingat, Tuhan suruh taat bukan hal yang mustahil, yang sulit kita lakukan. Hal yang bisa. Mengampuni bisa nggak? Bisa, cuman kita nggak mau. Berdoa bisa nggak? Bisa doa, cuman kita nggak mau taat. Bisa kok kita lakukan. Dan saya mau ingatkan lewat firman Allah. Setiap ketaatanmu itu akan mendatangkan mujizat. Pagi hari ini engkau bisa menanti-nantikan, merindukan mujizat datang tepat pada waktunya. Tadi pujian mengatakan semua indah pada waktunya. Tapi jangan dijadikan alasan ya. Ada banyak orang yang beralasan begini. Ya, doa saya belum dijawab pendeta. Tuhan belum tolong saya. Kayaknya belum waktunya. Jangan jadikan alasan. Seringkali kita itu hanya menghibur hati kita. Seringkali ada banyak orang yang hibur dirinya. Kayaknya belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya. Padahal masalahnya bukan pada belum waktunya. Masalahnya pada ketaatan. Saya percaya kalau ada mau taat pada Tuhan pagi ini. Memang pada waktunya. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Dan waktu itu bisa hari ini loh. Waktu itu bisa pagi ini loh. Karena firman Allah selalu berkata. Hari ini jika engkau mendengar suaraku. Jangan keraskan hatimu. Pertolongan Tuhan selalu hari ini. Dan hukuman juga bisa hari ini, saudara. Jangan lupa tiba-tiba kan, suddenly kata Alkitab. Air bah itu datang tiba-tiba. Tapi mujizat pun, kesembuhan dan berkat itu datang juga tiba-tiba. Saya berdoa pagi ini, bagi mujizat, bagi pertolongan. Bayar itu dengan apa? Ketaatan saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita naikkan pujian kembali.